Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Adi Irawan Official Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Karena dengan like, share, and subscribe kalian bisa membuat channel ini semakin berkembang dan semangat untuk berbagi informasi khususnya bidang pendidikan. Dan untuk anak-anak jenjang SMA, kami juga menyediakan video pembelajaran khususnya tentang bahasa Inggris. Oke, kita masuk yang ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang angket pencegahan perundungan. Yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama, link dari angket tersebut. Nah, link ini Bapak minta bantuan kepada rekan-rekan guru khususnya wali kelas untuk share linknya ke kelas masing-masing ya. Jadi kalian tunggu saja di grup kelas kalian, wali kelas kalian akan meng-share link yang kalian butuhkan, yaitu link angket pencegahan perundungan. Selanjutnya itu tentunya pakai data, karena pengisian ini membutuhkan pakai data, tetapi jangan khawatir, pengisian ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sebentar saja. Oke, selanjutnya pertama kalian lakukan yaitu klik link tersebut. Setelah kalian klik linknya, maka akan muncul yang pertama yaitu identitas responden siswa. Oke, yang pertama yang perlu diisi yaitu nama lengkap kalian. Nah, silakan kalian isi nama lengkap kalian, yaitu contoh Bapak namanya Ari Irawan, maka Bapak isi Ari Irawan. Selanjutnya yaitu jenis kelamin, yaitu karena Bapak laki-laki maka Bapak pilih laki-laki. Nanti silakan Anda atau kalian sesuaikan dengan pilihan kalian sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, untuk kelas ini Bapak anggap contoh Bapak kelas 10-1, tapi tinggal silakan kalian sesuaikan di kelas kalian masing-masing. Contoh kalau kalian kelas 11 IPA 1, maka kalian klik 11 IPA 1. Tolong lebih hati-hati, kenapa? Karena Bapak sudah memasukkan seluruh kelas yang ada di sekolah kita. Jadi silakan kalian scroll ke bawah hati-hati dan pilih kelas kalian yang sesuai. Selanjutnya itu tanggal pengisian. Karena Bapak mengisinya tanggal hari ini, maka Bapak isi yaitu tanggal 20 Desember 2021. Nah, itu menunjukkan yaitu tanggal, tanggal bulan, DD itu menunjukkan tanggal yaitu tanggal 20, YY itu menunjukkan tahunnya yaitu tahun 2021. Dalam pengisian ini ada tanda bintang. Tanda bintang itu menandakan bahwa kalian wajib mengisi itu sebelum masuk ke bagian berikutnya. Karena kita sudah, contohnya ini sudah pengisian, maka kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, yang bagian berikutnya yaitu tentang angket perundungan atau bullying dari siswa ke siswa SMA Negeri 1 Madang Suk 1. Nah, dari siswa ke siswa. Nah, bullying yang terjadi bukan dari guru ke siswa. Nah, yang kita isi adalah kejadian dari kalian ke teman kalian. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan untuk pengisian angket ini tidak berpengaruh dengan nilai kalian dan hasilnya itu dijadikan bahan evaluasi pihak sekolah, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah anti perundungan atau tidak terjadi perundungan sama sekali. Semoga itu terjadi di sekolah kita yang tercinta. Amin ya robbal alamin. Oke. Karena ini pengisian tentang bullying, Bapak menyarankan silakan kalian share kalian cari search dulu di Google apa itu bully, atau kalian mau bertanya dengan agen perubahan yang tersebar di kelas 10, itu ada 10 agen perubahan yang mengetahui banyak tentang apa itu bully, jenis-jenis bully dan sebagainya. Kelas 11 itu ada 10 dan kelas 12 itu ada 10. Jadi total agen perubahan anti perundungan itu ada 30. Silahkan kalian tanya tentang perundungan dengan mereka. Atau di sini Bapak mengingatkan yaitu kali pintas saja, perundungan itu apa? Perundungan itu adalah atau yang kita kenal bullying, segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara
terus menerus. Nah, bullying ini ada banyak bentuk, yaitu bullying fisik, yaitu berhubungan dengan fisik seseorang, contoh misalnya berantem, berkelahi, dan mencubit dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu bullying sosial, yaitu di mana mempengaruhi seseorang untuk tidak mendekati dia. Nah, itu bullying sosial. Yang berikutnya itu bullying verbal, yaitu mengoyok-ngoyoki, mengejek. Itu termasuk bullying verbal, yaitu berhubungan dengan kata-kata. Yang berikutnya itu bullying cyber. Nah, bullying cyber ini yang sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena ini terjadi di media sosial yang sekarang itu setiap orang bisa mengakses media sosial dengan berbagai macam media sosial. Nah, itu sepintas saja tentang bullying. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian cari informasi tersebut. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apakah kamu sudah mengetahui apa itu bullying? Kalau sudah ya klik ya, kalau tidak ya klik tidak. Yang berikutnya itu pernahkah kamu dibully? Nah, maksudnya di sini adalah yang dibully berarti kalian korban bullying atau korban perundungan. Kalau iya klik iya, kalau tidak diklik tidak. Karena Bapak ngerasa tidak pernah maka Bapak pilih tidak. Pernahkah kamu membuli seseorang di sekolahmu? Nah, itu jawabannya sama juga. Nah, kalau tadi adalah korban, yang ini pelakunya. Jadi kamu pernah nggak membuli? Kalau iya klik iya, kalau tidak klik tidak. Karena Bapak merasa tidak, maka Bapak pilih tidak. Pernahkah kamu dibully melalui media sosial? Nah, ini yang Bapak bilang cyber, ya. Cyberbully ya, yaitu yang terjadi di media sosial. Maka kalau pernah kalian menjadi korban bully di media sosial maka pilih ya, kalau Bapak memilih tidak karena Bapak tidak pernah. Yang berikutnya itu pernahkah kamu membuli melalui sosial? Nah, kalau tadi kita korban, yang ini sebagai pelaku. Pernah tidak kalian membuli seseorang melalui media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya? Kalau belum pernah kalau belum berarti atau tidak berarti pilih aja tidak, kalau pernah berarti klik iya. Yang berikutnya yaitu jika kamu menyaksikan temanmu mengalami tindakan bully, apakah kamu berani menolongnya? Nah, suatu saat kalau misalnya ada bully, wah itu bully dan kalian tidak berani menolongnya, maka kalian klik iya. Kalau kalian memang pernah menyaksikan teman kalian mengalami tindakan bully. Kalau kalian tidak berani menolongnya maka pilih tidak, kalau berani ya pilih ya. Yang berikutnya, jika kamu dibully oleh temanmu, apakah kamu akan melaporkannya kepada guru? Nah, kalau kalian terjadi pembulian pada diri kalian, melapor nggak kepada guru yang kemarin-kemarin? Kalau kalian tidak melapor dan dibully maka jawabannya ya. Kalau kalian tidak pernah dibully maka tidak, ataupun pernah dibully tetapi tidak melapor juga dipilih tidak. Yang berikutnya itu saya membantu teman saya ketika dia dibully teman yang lain. Nah, kalau ada teman yang dibully, dirundung oleh orang lain dan kalian pernah membantu, maka kalian klik ya. Kalau tidak klik tidak, karena saya pernah membantu maka saya klik ya. Ketika melihat teman saya dibully, saya ikut melihatnya. Nah, kalau tadi membantu, kalau ini melihatnya saja, menonton. Jadi kalau ada pembulian dan tiba-tiba kalian hanya sebagai penonton, berarti klik iya. Kalau kalian tidak menonton saja, contoh menolong, maka kalian klik tidak. Yang berikutnya itu saya mencegah teman saya ketika teman saya akan melakukan tindakan bullying. Nah, ini apabila ada seseorang, boleh satu orang ataupun lebih dari satu orang, dan setelah dipelajari ternyata orang tersebut akan melakukan bully terhadap orang lain, maka kalian mencegahnya. Kalau kalian mencegahnya maka kalian klik ya, kalau tidak ya klik tidak. Ini yang pernah terjadi pada kalian yaitu di sekolah ya. Ini semua kondisi ini ditanyakan sesuai dengan kondisi yang sudah terjadi pada diri kalian di sekolah. Oke, ini sudah semua Bapak jawab. Kita klik next untuk bagian berikutnya. Nah, untuk bagian berikutnya, kalau tadi pembulian antar siswa, nah ya sekarang pembulian dari guru ke siswa. Ingat, pengisian ini tidak berpengaruh pada penilaian, jadi jangan khawatir dan tetap dirahasiakan identitas dari si pengisi atau si responden tersebut. Yang pertama, pertanyaannya itu, saya dipanggil dengan nama orang tua atau nama yang bukan nama saya oleh guru. Nah, pernah nggak dipanggil guru yang bukan nama kalian? Kalau pernah silakan klik ya, kalau tidak ya klik tidak.
Guru saya membentak ketika saya melakukan kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan pernah kalian lakukan dan tiba-tiba guru kalian membentak karena kesalahan tersebut, ya berarti kalian pernah merasakan, klik iya. Kalau karena Bapak belum pernah merasakan, maka Bapak klik tidak. Ketika saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka guru tersebut memaki saya. Nah, ini kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, gimana guru kalian? Apakah pernah memaki atau tidak? Kalau pernah memaki berarti klik ya. Kalau tidak pernah memaki maka klik tidak. Nah, Bapak merasa tidak pernah, anggap aja. Yang berikutnya yaitu ketika guru marah, saya merasa tidak dianggap saat berbicara. Nah, terkadang di kelas ataupun ketika kalian dipanggil itu ada guru yang marah, dan apakah kalian pernah merasakan ketika guru marah kalian tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau tidak dianggap saat berbicara? Maka kalian klik iya kalau kalian pernah dianggap seperti itu. Kalau tidak pernah, Bapak anggap aja Bapak tidak pernah, maka Bapak pilih tidak. Guru menggunakan kata-kata yang tidak sopan ketika marah dengan saya. Nah, apabila ada guru yang marah-marah dengan kata-kata yang tidak sopan, kalian alami maka klik ya. Kalau tidak, tinggal klik tidak. Ketika guru punya masalah pribadi, siswa menjadi pelampiasan amarah guru. Nah, ini terkadang ada seseorang atau ada orang yang tidak bisa memilah-milah mana urusan pribadi dan sebagainya, ataupun itu terjadi pada guru kalian dan tiba-tiba marah tanpa sebab karena urusan masalah pribadi, maka silakan kalian klik ya. Kalau tidak pernah maka klik tidak, Bapak klik tidak. Yang berikutnya itu guru melakukan kekerasan fisik ketika saya melakukan kesalahan. Nah, melakukan kekerasan fisik, mencubit, memukul dan sebagainya, silakan kalian klik. Kalau pernah melakukan guru kalian klik ya, kalau tidak pernah klik tidak. Bapak isi tidak pernah. Contoh aja itu ya nak ya. Ketika saya melakukan kesalahan di kelas, guru mengucilkan saya dengan teman-teman sekolah. Nah, arti mengucilkan yaitu membuat kalian beraktivitas sendiri tanpa digabungkan dengan teman-teman kalian sekelas. Maka kalau itu pernah terjadi maka klik ya, kalau tidak pernah itu terjadi maka klik tidak. Yang berikutnya, ketika saya mendapatkan nilai kecil, guru memarahi saya. Nah, apakah kalian pernah dimarahi guru karena alasannya nilai kecil? Kalau iya klik ya, kalau tidak klik tidak. Ketika saya terlambat mengumpulkan tugas, guru mencoret-coret tugas yang saya kumpulkan. Maksudnya mencoret itu mencoret dengan tidak teratur, bukan berarti mencoret itu paraf atau penilaian, bukannya nak ya. Nah, maka kalau kalian pernah terlambat ngumpul dan guru itu tidak melakukan penilaian tetapi mencoret-coret tugas yang sudah dikumpul, maka klik ya. Kalau kalian tidak pernah merasakan maka klik tidak. Nah, pengisian ini Bapak ingatkan, pengisian ini sangat diperlukan untuk kemajuan sekolah kita menuju sekolah anti perundungan atau sekolah yang perundungannya 0%. Semoga suatu saat itu terjadi di sekolah kita SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Itu cukup saja tutorialnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak hampir lupa, setelah itu silakan kalian klik submit terlebih dahulu. Maaf Bapak lupa. Nah, apabila sudah timbul seperti ini maka berarti kalian sudah sukses melakukan respondennya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.